Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendalami firman-Mu tentang bagaimana kami di dalam menyikapi hidup sebagai mahasiswa-mahasiswi di zaman sekarang ini ya Tuhan, di era postmodernisme, di era ketika kami mendapatkan kebebasan yang ada ya Tuhan, tetapi kami adalah umat-umat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kami masing-masing. Biarlah kami dapat terarah dan diarahkan sesuai dengan firman yang telah tertulis, dan firman itu senantiasa hidup, dan firman itu memiliki kekuatan, power yang luar biasa di dalam membimbing dan memimpin jalan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama untuk merenungkan firman-firman-Mu ya Tuhan, secara khusus untuk bagian kitab Wahyu, untuk kami di masa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, sekarang kita akan mendalami tentang what's next. Apa yang akan kita kerjakan sesuai dengan apa yang telah kita pelajari selama 3 hari dalam 2 minggu ini. Di hari Senin pertama, lalu Rabu pertama, dan Senin kedua. Nah, itu setelah kita belajar dari kitab Wahyu, apa yang dapat menjadi pegangan hidup kita untuk kita dapat memiliki kehidupan yang bagaimana yang Tuhan mau. Nah, saya akan share screen. Ya, what's next? Yaitu setelah kita membaca kitab Wahyu, apa yang selanjutnya kita hidupi di dalam kehidupan kita, baik kita sebagai ya semuanya mahasiswa ya, tapi juga mahasiswa yang bekerja, mahasiswa yang sambil bekerja, sambil ya tidak bekerja, ada yang tidak bekerja, ada yang di rumah, kehidupan kita di dalam keluarga, dan yang lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama yaitu kita akan sedikit resume aja, tetapi resume ini menjadi penandasan-penandasan aja. Penandasan-penandasan dari apa yang sudah kita pelajari dalam 3 hari sebelumnya. Yaitu ini mengenai urutan sejarah pada bagian kedua dan ketiga, yaitu ada kronologinya di bagian kedua dan ketiga, dan kronologi itu sama, dimulai dari 1, 2, 3, 4. Bagian 2 itu, bagian yang ketiga juga 1, 2, 3, 4. Yang pertama, kronologi pertama adalah Tuhan Yesus sudah menebus umatnya, dan umat yang telah ditebus mendapatkan jaminan keselamatan. Ya, tugas tanggung jawab kita sebagai umat yang ditebus itu adalah setia sampai mati. Ya, itu baik di bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 itu diawali dengan kata-kata ini, yaitu inti ini, yaitu setia sampai mati. Setia sampai mati. Itu adalah tanggung jawab bagi kita semua sebagai orang-orang Kristen. Jadi setia sampai kita mengakhiri kehidupan kita. Tetap setia kepada Tuhan. Kita tidak tahu ya di dalam kehidupan kita. Itu adalah misteri. Sampai kapan kita
hidup. Tidak ada yang tahu. Ada yang bayi baru baru lahir, baru uek itu ya, ueknya ada berapa kali ya, 1, 2 misalnya, uek mati. Ada yang belum uek sudah mati. Tapi ada orang yang mencapai umur 100 tahun. Ada yang tertua itu kayaknya yang dari Jepang itu ya, itu umurnya berapa itu? 100 berapa itu? Itu baru mati gitu ya. Karena apa? Karena kehidupan dan kematian itu, batas akhir hidup itu kita tidak ada yang tahu. Maka bagi kita sebagai orang Kristen itu ada pesan yang diberikan oleh Rasul Yohanes dalam tulisannya Kitab Wahyu, yaitu setia sampai mati. Itu adalah pesan utamanya. Sehingga ini diurutkan di bagian yang pertama, bagian kedua, dan bagian yang ketiga. Dan di bagian-bagian ini dia diurutkan di yang pertama. Lalu yang kedua, ya, umat saat itu mendapatkan penganiayaan atau pencobaan. Tentunya bisa oleh manusia-manusia. Bisa juga penganiayaan dan pencobaan itu dari iblis. Tapi nanti dulu untuk iblis. Itu untuk iblis lebih kepada pencobaan. Kalau orang-orang zaman dulu, ya di zaman dulu mungkin kita akan berkata bahwa pencobaan iblis itu kejam-kejam. Mengapa? Karena iblis itu waktu itu bermuka seram sekali, gitu ya, seram sekali. Tapi untuk anak-anak zaman sekarang, mahasiswa-mahasiswi, anak-anak dan yang lain sebagainya, iblis itu tidak bermuka seram. Kalau kalau bermuka seram kita sudah lari duluan gitu. Jadi dia tidak bisa mengakibatkan manusia berdosa karena manusia ketika lihat iblis sudah lari duluan gitu. Nah, eh, tapi iblis zaman sekarang itu mukanya itu indah. Dia bagaikan malaikat, malaikat yang memainkan musik, dan musik yang dimainkan oleh malaikat yang jatuh ini adalah musik yang begitu indah. Contoh dari pencobaan iblis itu apa? Yaitu narkoba. Narkoba itu saat ini merajalela. Saya pernah bimbing satu disertasi, saya promotornya, tentang narkoba. Tentang narkoba, dia saat itu kepala BNN itu masih siapa, orang Manado pokoknya, orang Manado, jenderal siapa itu lupa saya. Nah, apa? Iya, sekarang ini kayaknya yang jadi imigrasi kayaknya, yang dirjen bukan dirjennya ya. Oh iya benar, dirjen imigrasi itu. Lupa saya namanya. Nah, waktu itu Bapak Pendeta ini meneliti lalu tentang orang Kristen yang tersangkut narkoba. Kagetnya adalah banyak orang-orang Kristen yang terlibat dalam narkoba. Dan yang aneh, pengedar-pengedarnya juga orang-orang Kristen. Gitu ya. Nah ini gimana? Ini bingung saya mikirkannya. Nah itu dalam angka-angka itu malah justru banyak orang Kristen yang kecanduan narkoba. Jadi iblis di dalam mencobai itu bukan berwajah seram. Karena kalau iblis berwajah seram, maka orang sudah lari duluan. Iblis itu berwajah manis. Sehingga kita mudah untuk dicobai. Kita mudah untuk jatuh di dalam pencobaan itu. Nah,
Di samping itu ada penganiaya orang-orang Kristen. Ya, di satu sisi ada yang bermuka manis, di satu sisi yang lain, di sisi yang lain itu mukanya itu memang sangar gitu ya. Dengan mengambil orang-orang yang menjadi anti terhadap kekristenan atau bisa disebut antikris. Sekarang ketika ketika misalnya sekarang ini kita menghadapi itu, dan maaf, saya sendiri pernah menghadapi itu, yaitu dalam penganiayaan. Dan waktu itu di dalam pelayanan saya itu saya mau mati juga karena mau dikeroyok oleh orang-orang yang anti terhadap kekristenan. Tapi ya dari situ maka umat bertanya, termasuk saya bertanya juga, kapan Tuhan penganiayaan ini berakhir? Nah, itu adalah fase yang kedua dari bagian kedua dan bagian yang ketiga. Nah, fase yang ketiga dari bagian kedua dan tiga itu adalah jawaban doa dari doa-doa orang yang teraniaya ini, yaitu para antikris itu dibinasakan perlahan-lahan. Ya, mengapa perlahan-lahan? Karena terdiri dari 6 fase pembinasaan, yaitu 6 sangkakala, itu untuk 6 sangkakala pertama, untuk di bagian kedua. Sedangkan di bagian yang ketiga, itu bahasanya adalah 6 cawan pertama. Pokoknya 6. 6 itu angka tidak sempurna, angka 6. Makanya simbol antikris itu 666 gitu ya. 666 itu angka yang tidak sempurna. Maka jawaban doa dari fase kedua tadi, jawaban doa dari fase yang kedua yang ini itu adalah ini, yaitu para antikris ini akan dibinasakan, termasuk iblis itu dibinasakan. Iblis yang mencobai sekaligus dia yang menggunakan tangan penganiaya orang-orang Kristen itu. Jadi gini, iblis bekerja ketika suasana sulit, yaitu ya dia bekerja dengan cara yang sangar gitu ya, sangar, muka yang sangar, muka yang bengis gitu ya, dengan menggunakan antikris untuk menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi di bumi yang damai seperti di Indonesia, orang-orang Kristen tidak mendapatkan penganiayaan yang sistematis seperti yang terjadi pada waktu surat Wahyu ini ditulis. Nah, yaitu di situasi sekarang ini ya iblis akan bermuka manis gitu ya. Dia akan bermuka manis. Kalau bermuka jahat, maka dia disalah-salahin sama orang-orang Kristen biasanya. Coba saja kalau kalau orang melakukan salah itu karena apa? Misalnya saja ini bahasa umum aja. Ketika orang membunuh orang yang lain, maka yang disalahin siapa? Yaitu iblis gitu. Iblis itu membuat mata saya gelap dan yang lain sebagainya. Selalu nyalain iblis gitu ya. Kalau misalnya di kebaktian ngantuk, ini gini. Oh, itu iblis, roh ngantuk. Gitu ya, roh ngantuk membuat saya ngantuk. Ya, itu iblis gitu ya. Terus kalau kalau di gereja itu eh, misalnya kita ngomong-ngomong gitu ya dengan teman gitu ya, tidak mendengarkan firman Tuhan, apa yang disalahin, ya iblis lagi. Itu teman saya digunakan di digunakan oleh iblis untuk ngajak ngomong saya ya. Jadi semuanya itu saya benar dan iblis yang salah gitu. Nah, makanya dia bermuka manis ya. Tapi di bagian yang ketiga ini para antikris dibinasakan, termasuk diantaranya adalah iblis dibinasakan. Dari situ masuk
masuk ke fase yang keempat, kerajaan abadi, kerajaan 1000 tahun, yaitu umat Tuhan bersama dengan Kristus dalam kerajaan kekekalan ini. Jadi bagian 2 dan bagian 3 itu memiliki kronologi yang sama, yang menunjukkan bagian 2 dan bagian yang ketiga itu sendiri-sendiri, tapi memiliki keseragaman, yaitu ada 4 fase, yaitu ini fase yang pertama, fase yang kedua, fase yang ketiga, dan fase yang keempat. Lanjut. Yang kedua, setelah kita mengetahui urut-urutan sejarah pada bagian kedua dan 3 yang sama itu, kita sekarang ini akan masuk what's next-nya. Setelah kita tahu kitab Wahyu, maka apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita di abad-abad atau zaman, saya tidak mau menyebutnya modern, melainkan kita sudah masuk ke era posmo, yaitu kita harus menapaki kehidupan kita ke depan ini bukan dengan takut, melainkan kita harus menapaki kehidupan kita di masa-masa mendatang ini dengan damai. Artinya apa? Kita akan melihat beberapa pesan dari kitab Wahyu. Pesan yang pertama adalah Tuhan menyertai umatnya. Saya sudah menjelaskan mengenai di awal-awal itu di liturgi penatua di dalam kebaktian, sebelum membacakan surat dari Rasul Yohanes, dia berkata dalam liturgi itu ya, aku adalah Alfa dan Omega. Nah, di situ sebenarnya teologi Yesaya. Nabi Yesaya itu pernah berkata bahwa, ya itu melanjutkan perkataan Tuhan ya, Yesaya ya. Tuhan Yesus. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan di dalam teologi Yesaya itu Yesaya sedang menguraikan kata benar dalam bahasa Ibrani emet yang terdiri dari huruf pertama abjad Ibrani yaitu alef, huruf di tengah-tengah abjad Ibrani yaitu mem, huruf terakhir dari abjad Ibrani yaitu tau. Kalau Indonesia ya A, M, dan Z ya, dalam urutan itu. Itu mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang awal. Artinya adalah dialah yang mengawali kita. Dialah yang mengawali kita. Kita bisa hidup mulai dari bayi, kita bisa bernapas. Bayi itu kalau keluar dari rahim ibu dan tidak menangis, maka dia harus mendapatkan pukulan. Dia harus mendapatkan pukulan sehingga dia sakit. Nah, dalam keadaan sakit yang pertama itu, maka dia nangis. Tetapi justru di tengah-tengah tangisan dia memperoleh kehidupan itu, gitu ya. Sehingga dia nangis, sehingga dia bernapas. Jadi, tangisan awal itu menandakan bahwa Tuhan memberi kehidupan kepada kita. Nasihat dari pengkhotbah itu mengatakan kepada anak-anak muda,
Hai anak-anak muda, ini bahasa sehari-hari aja ya. Hai anak-anak muda, ingatlah akan penciptamu. Karena kalau kalian tidak ingat akan penciptamu, maka hidup kalian itu akan sia-sia. Hidup kalian, meskipun kalian menjadi orang yang sangat pandai, meskipun kalian di dalam bekerja itu menjadi bisnismen, menjadi orang yang sangat kaya raya, meskipun kalian dapat menjadi konglomerat yang begitu kaya, tetapi ketika kalian tidak ingat akan penciptamu, hidupmu adalah sia-sia. Dan penulis Wahyu mengingatkan kembali, dia adalah sang alfa, bukan varian alfa ya. Kalau varian alfa itu penyakit gitu ya, itu alfa, varian delta yang baru-baru itu. Nah, meskipun sampai varian omega, ya, kita tidak perlu takut. Kembali lagi, ya, yaitu adalah bahwa Allah itu adalah yang mengawali kehidupan kita, yang mengawali sehingga kita bisa bernafas. Itu adalah Allah kita. Kita harus ingat itu. Sebagai anak-anak muda, kita harus ingat itu. Lalu yang kedua, dia adalah yang M, yang mem, bahasa Ibraninya, yaitu yang menyertai selalu di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, dia adalah yang omega. Artinya adalah dia, Tuhan Yesus, adalah tujuan akhir hidup kita. Jadi, sebagai anak-anak muda, kita tidak perlu takut di dalam menjalani kehidupan ini. Justru ketika takut, kita nggak bisa apa-apa. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan ini dalam damai, maka kita akan memperoleh kehidupan kita yang tidak sia-sia itu. Saya akan sedikit mengulas dari pengkhotbah lagi ya. Itu kitab pengkhotbah itu mengatakan begini. Kalau kalian membaca alam, ini bahasa petani ya. Kalau kalian, hai para petani, kalian membaca alam, kalau ada awan, itu tandanya mau hujan. Tapi ada peribahasa, ada awan banyak, mendung yang kelam, itu tidak selalu hujan. Nah, itu berarti alam ini, ketika kita membaca alam, mengapa kita bisa membaca alam? Karena alam ini itu predictable, yaitu dapat diprediksi. Oh, bulan ini sampai bulan ini itu adalah musim dingin. Bulan ini sampai ini setelah dingin yaitu semi. Setelah semi bulan ini sampai ini itu panas. Setelah itu bulan ini sampai ini gugur dan kemudian kembali ke dingin lagi. Itu predictable. Tetapi alam yang bisa diprediksi itu sekaligus unpredictable. Artinya apa? Artinya yaitu tadi, kalau syarat awan belum tentu itu hujan. Kita harus tahu ketika mendung itu gelap, di situ itu ada tekanan tinggi atau tekanan rendah. Kalau itu tekanan rendah, ya hujan. Tapi itu pun unpredictable. Jadi kita bisa meramal, kita bisa menduga-duga apa yang terjadi setelah ini, apa yang menjadi apa yang ada di depan kita bisa meramal.
Meramal dalam arti ini bukan klenik ya, tetapi meramal, oh orang tua saya tuh begini, 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 begini gitu ya. Oh situasinya begini, maka setelah ini saya mau pergi ke luar negeri, ke misalnya ke ke Amerika untuk studi di sana. Itu predictable. Tapi seringkali juga unpredictable. Saya sedikit kesaksian aja. Di tahun 97, saya mendapatkan beasiswa untuk studi di Jewish Theological Seminary di Amerika. Dan wah, saya sangat senang sekali di tahun 97. Saya sudah mempersiapkan gitu ya, dari sinode saya sudah memberikan jaminan kepada saya untuk beli tiket pesawat. Waktu itu dolar itu masih 3.000, 2.700 gitu ya, tapi diprediksi ya naik-naiknya itu ya nggak seberapa, jadinya 3.000 lah, itu untuk tiket pesawat bisa gitu ya. Lalu uang saku juga ada gitu. Lalu untuk uang makan di sana itu bagaimana? Ya, saya mendapatkan jaminan saya akan bekerja di perpustakaan. Karena waktu di S1 saya juga ikut di perpustakaan untuk mengklasifikasikan dengan klasifikasi JUI ya. Di JUI apa gitu ya, untuk perpustakaan Dewi, tulisannya Dewi untuk perpustakaan. Dan kemudian saya akan bekerja di sana di perpustakaan untuk makan sehari-hari. Apa yang terjadi? Yang predictable kira-kira itu beasiswa untuk tahun 98 bulan semester summer, winter gitu ya, itu di bulan Oktoberan ya. Tapi saya disuruh untuk berangkat di bulan Agustus gitu ya, Agustus, September itu mulai semesteran gitu ya, Agustus atau Juli itu saya sudah harus pergi ke sana. Tapi apa yang terjadi? Itu dolar itu mendadak itu naik begitu drastis dan menjadi waktu saya mau berangkat itu 16.500. Uangnya masih dalam bentuk rupiah gitu ya. Saya belum di sinode itu belum mendolarkan. Apa yang terjadi? Ya sudah nggak bisa apa-apa. Ya sudah gagal, benar-benar gagal total. Dan beasiswa itu hangus gara-gara itu. Nah, tapi kalau kalian, hai petani, itu hanya melihat alam ini yang antara predictable dan unpredictable, maka kita tidak bisa berusaha. Isinya apa? Isinya takut gagal, takut gagal, takut gagal, takut gagal. Jangan-jangan kalau saya menabur sekarang itu tiba-tiba tidak hujan tapi panas. Hanya seminggu aja itu wah sudah kacau balau. Kalau kalian hanya takut dengan masalah yang antara predictable dan unpredictable itu, kalian yang nggak bisa usaha. Nah, penulis kitab Wahyu itu berkata kepada kita bahwa memang ke depan itu antara predictable dan unpredictable. Tetapi kita tetap harus berusaha. Kalau mahasiswa tetap belajar dan belajar supaya lulus cum laude. Gitu ya. Kalau bekerja ya bekerja sampai berhasil. Kalau mau berjuang sekolah ke luar negeri, gantungkan cita-citamu setinggi langit dan berusaha, jangan takut. Kira-kira begitu. Sedikit kesaksian saja. Di masa sekolah ya, SD, SMP, SMA itu tidak membanggakan diri ya. Saya selalu mendapatkan 3 besar
Ya, tidak bangga saya. Karena apa? Karena 3 besarnya itu dari bawah, gitu ya, dari bawah. Ya, muridnya 25, ya saya ranking 25, 24 atau 23 gitu ya. Jadi nggak pernah gitu ya, nggak pernah apa namanya ranking gitu ya, kira-kira begitu. Ya ranking ada ranking, tapi ranking 3 besar dari bawah gitu, dari bawah. Di S1 itu di semester pertama itu saya 1,75 gitu ya, mau dikeluarin gitu ya. Tapi ada dosen yang membela saya tetap kuliah di semester pertama ke semester yang kedua. Semester yang kedua sedikit bertambah, yaitu 1,9. 1,9. Nggak ada 2 gitu ya, IP-nya segitu. Nah, terus saya mengejar sampai saya lulus S1 3,0 ya, hanya kosong aja, 3,0. Pelajaran-pelajaran yang nilainya jelek-jelek saya ulangi lagi supaya mendapatkan nilai yang sangat baik. Saya berusaha dan berusaha. Meskipun secara predictable saya nggak mungkin gitu ya. Predictable itu saya nggak mungkin. Tetapi eh, kita bisa menjadikan yang unpredictable. Karena apa? Karena perjuangan kita. Jadi antara unpredictable dan predictable itu jangan ada di dalam kamus kita. Maksudnya apa? Boleh meramal kehidupan di depan kita, tetapi kita tetap harus punya kekuatan, punya usaha untuk mengejar. Kalau saya yang unpredictable itu saya mau menjadi predictable. Makanya terus sampai ke Amerika, dipanggil dapat beasiswa, tapi gagal ya sama saja gitu ya. Tapi setelah di tahun 2002 begitu, saya mendapatkan lampu lampu hijau. Lalu saya pergi ke Jerman. Nah, saya di Jerman itu berusaha untuk mencapai sesuatu yang ke depan itu indah. Setelah saya berusaha, saya dinyatakan S1 saya setara dengan S2. Lalu saya masuk ke program doktoral. Jadi saya nggak pernah punya magister gitu ya. Ya sayang juga ya, tidak pernah punya magister. Tapi saya langsung ke doktor. Setelah saya berusaha lagi, nah saya lulus doktor 2 tahun di Heidelberg, di Universitas Heidelberg di Jerman. Saya mencapai gelar doktor dan dinyatakan hasilnya adalah magna cum laude, di atas cum laude. Lalu saya mengambil habilitasi, doktor habilitasi di sana tentang kitab Ayub dan berhasil juga. Nah, tapi yang paling penting adalah kalian sebagai mahasiswa itu harus memperjuangkannya dengan didasari akan mengingat akan Tuhan. Tuhan itu menyertai kita. Dan apa yang secara di kamus itu unpredictable, kamus saya itu saya nggak mungkin untuk sekolah ke luar negeri. Dan lucunya adalah ketika saya pergi ke luar negeri itu adalah perjalanan pertama saya naik pesawat sampai kesasar di Kolombo. Ya lucu juga ya, saya garuk-garuk kepala sekarang ini. Kesasar di Kolombo itu saya gitu ya. Saya harusnya itu cuman di pesawat aja gitu ya. Tapi saya tiba-tiba ikut orang-orang keluar, orang-orang itu mau turun ke Kolombo gitu ya, mau turun dan keluar ke Kolombo memang tujuannya di Kolombo. Saya kan tujuannya ke Frankfurt gitu. Saya keluar ikut, terus dilihat paspornya. Loh, ini tujuannya ke Jerman kok di sini gitu ya. Ya, terus langsung digiring sama imigrasi itu pergi ke pesawatnya lagi gitu. Ya, sampai malu-maluin seperti itu karena perjalanan pertama gitu.
gitu ya. Banyak kisah-kisah yang ringan dan yang lucu itu. Tetapi ketika kita berusaha dan selalu ingat akan Tuhan, Tuhan itu menyertai kita, itulah inti dari kitab Wahyu. Jadi jangan takut di dalam menghadapi kehidupan kita di masa depan kita. Jangan takut, melainkan kita harus menapaki kehidupan ini di depan ini disertai akan mengingat akan Tuhan. Maka hidup kita tidak akan sia-sia. Jadi kalau kalian hidup ini menjadi tidak sia-sia di dalam kemudaan kita, ya kita harus ingat selalu akan Tuhan yang Alfa dan Omega itu. Lanjut, damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita ketika kita selalu mengingat akan Tuhan. Damai di sini adalah damai yang sejati. Meski kekuatan jahat, iblis, dan antikris itu senantiasa mengganggu kedamaian kita sebagai orang-orang Kristen. Maksudnya damai sejahtera sejati itu apa? Maksudnya begini. Suatu hari ya ada satu tulisan, satu buku yang sangat bagus. Ini ditulis oleh seorang suster namanya Basilia Sling. Suster ini bukan suster Katolik, melainkan suster Protestan. Jadi ada kelompok biarawan dan biarawati dari Kristen Protestan, dari Lutheran, gitu ya, gereja Lutheran, itu ada di Darmstadt, kota Darmstadt di Jerman. Pemimpin dari kelompok yang biarawati itu waktu itu adalah Suster Basilia Sling. Sampai sekarang masih hidup orangnya, kayaknya masih hidup. Saya sendiri sudah nggak tahu. Lama sekali saya tidak ke sana. Nah, Suster Basilia Sling dalam bukunya ini dia memberikan ilustrasi. Ilustrasinya begini. Suatu hari ada perlombaan melukis. Judulnya adalah Damai Sejahtera. Nah, ada lukisan pertama. Pokoknya ini damai sejahteranya, damai sejahtera yang sejati. Ada lukisan yang pertama, menggambarkan suasana gunung yang sangat indah. Gunung dengan ya awan sedikit-sedikit, langit yang membiru, matahari sedang terbit, gunungnya itu warnanya hijau, itu menunjukkan bahwa hutan di gunung itu sangat-sangat terpelihara dengan baik. Lalu juga pemandangan-pemandangan yang demikian indah, ada puri di situ gitu ya, di dekat orang yang menggambar ini, misalnya ini kan di dekatnya ya, ini seperti kayak slide foto gitu ya, ada puri yang begitu indah, enggak puri yang seram ya, enggak puri yang seram, melainkan puri yang sangat indah yang ada di pemandangan pegunungan itu. Pada intinya adalah ini adalah pegunungan yang sangat indah, yang damai, yang tenang-tenang saja, yang melihat lukisan ini orang merasakan damai. Tapi lukisan ini tidak menang. Keputusan juri, bukan Yuri ya, tapi juri yang tidak bisa diganggu gugat itu menyatakan lukisan ini kalah. Karena tidak menampilkan damai sejahtera yang sejati. Lalu lukisan yang kedua juga kalah, yaitu lukisan yang menggambarkan pemandangan pantai yang sangat indah. Pantai itu ombak-ombaknya itu pelan, ya sedikit menggelora tapi tidak berbahaya, sehingga para peselancar itu menikmati ombak yang ada itu. Yang pasti
lukisan ini juga menggambarkan keadaan yang indah dengan laut yang tenang, ada gelombang-gelombang sedikit, tapi tidak berbahaya sehingga ada tadi peselancar. Pokoknya indah. Tapi lukisan ini juga tidak menang. Karena apa? Karena tidak menampilkan damai sejahtera yang sejati. Nah, ada lukisan yang ketiga. Lukisan yang ketiga itu warnanya itu sangat suram. Warna coklat dan grey itu sangat mendominasi lukisan ini. Yaitu lukisan mengenai pantai selatan yang demikian seram waktu itu. Awan itu grey gelap, abu-abu gelap, yang menunjukkan ini adalah suasana yang begitu menyeramkan. Ombak yang begitu kencang, tinggi sekali, sampai 3 meter, 4 meter, menghantam daratan. Daratannya terdiri dari tebing-tebing yang begitu seram. Sampai detail-detail dari lukisan ini adalah ketika ombak menghantam daratan, itu kerikil-kerikil, batu-batu kecil itu sampai berjatuhan. Detailnya seperti itu. Pokoknya sangat seram. Di ujung dari daratan itu ada pohon kering, tapi di antara cabangnya itu ada dedaunan sedikit, dan digambarkan di situ ada induk burung yang membuat sarang di situ, dan di sarang itu ada beberapa anak burung. Induk burung tadi sedang menyuapin anak-anaknya dengan makanan. Dan lukisan ini menang. Mengapa? Karena damai sejahtera yang sejati itu adalah baik suasana yang tenang seperti tadi, tetapi ketika suasananya begitu suram sekalipun, burung tadi itu tetap merasakan damai sejahtera. Sehingga doa Bapa kami itu kata-katanya apa? Kata-katanya begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, lalu apa itu? Yaitu di bumi seperti di surga. Suasana di bumi ini, meskipun hidup di bumi ini, meskipun bisa nangis, bisa menderita, bisa juga tertawa, tetapi hati ini tetap merasakan damai, sejahtera yang sejati itu. Nah, kitab Wahyu itu mengharapkan bahwa kita di dalam membaca kitab Wahyu itu justru bukan ketakutan, bukan melihat predictable dan unpredictable itu, melainkan justru ketika kita melihat Wahyu, membaca Wahyu, kita justru mendapatkan ketenangan bahwa Tuhan itu menyertai saya di dalam kehidupan saya. Di ke depan ini saya tidak akan mendapatkan madesu. Madesu itu apa? Yaitu masa depan suram. Enggak. Melainkan saya mendapatkan damai sejahtera yang sejati itu. Selanjutnya, tetap setia mengikut Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan memperoleh mahkota kehidupan itu. Di dalam menapaki situasi ke depan, kita anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa, termasuk saya anak muda, gitu ya. Saya umur 20-an kira-kira begitu ya. Ya, ini hati 20 tahunan gitu ya, tapi kenyataan memang sudah kepala 5 gitu ya. Ya, kembali lagi kita yang adalah anak-anak muda, kita harus memiliki kesetiaan itu, yaitu menghayati bahwa Tuhan itu adalah pencipta kita dan Tuhan itu menyertai kita. Masa depan kita tidak akan suram kalau kita senantiasa tetap setia kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyertai kita. Di dalam perjalanan hidup itu,
Kita tidak akan tidak akan hanya menghadapi penderitaan terus atau hanya menghadapi yang enak-enak terus. Jadi menjadi orang Kristen itu bukan terus langsung kita mendapatkan yang enak-enak terus karena Tuhan menyertai. Tidak. Melainkan ketika Tuhan menyertai kita mendapatkan kedamaian itu. Sehingga ketika kita menghadapi keadaan yang suram, keadaan kegagalan, itu tidak mematahkan kita untuk tetap gagal terus. Kalau kita tetap gagal terus, itu namanya gagal total. Pak Gatot ya, Pak Gatot. Itu gagal total terus-menerus. Tapi Tuhan itu menyertai kita. Artinya gagal boleh, tapi nggak boleh gagal terus. Kita harus berjuang untuk tidak gagal. Dan itu saya pegang. Saya paling senang membaca kitab Wahyu. Meskipun orang mengatakan sulit, tapi saya akan senang membaca kitab Wahyu. Karena apa? Karena kitab Wahyu itu memberikan saya semangat untuk mencapai cita-cita itu dan tetap setia kepada Tuhan. Selanjutnya, dalam kehidupan kekal, nantinya kita akan mendapatkan suasana kedamaian itu selama-lamanya. Nah, seringkali penulis kitab Wahyu, penulis kitab Wahyu itu menuliskan bahwa surga sana itu lantainya terbuat dari batu krisopas. Ininya pernak-perniknya emas. Ininya ada mungkin bisa dikatakan berlian. Yang disebut di situ adalah logam-logam mulia yang sangat mahal. Mengapa? Karena situasi zaman sekarang ini, ya logam-logam mulia itu mahal. Tapi itu adalah berita dari orang-orang yang saat ini menulis yang masih hidup di dalam dunia. Maksudnya ini adalah bahasa pengandaian. Bahwa pokoknya ketika kita dalam kekekalan itu, suasana di dalam kehidupan kita itu adalah kedamaian selama-lamanya. Digambarkan itu bernyanyi selama-lamanya. Kalau bernyanyi selama-lamanya, nyanyi terus, itu kering semua ya. Kering semua, ya nggak begitu ya. Tapi pokoknya itu suasana sukacita, kedamaian selama-lamanya. Karena kalau dipikir-pikir secara kritis ya, kalau semuanya berlian, semuanya emas, nanti kerikil itu yang mahal. Gitu. Berlian itu nggak mahal, gitu ya. Itu kan berlaku demand ya, kebutuhan, angka kebutuhan. Ya terlepas dari situ, pokoknya penulis itu pengen ngomong bahwa suasana di sana itu adalah kedamaian selama-lamanya. Sejauh 1, 2, 3 tadi itu kita pegang dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya adalah Tuhan datang itu dengan mendadak, tanpa kita ketahui. Jadi kita di sini, Tuhan Yesus juga tadi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, yaitu kita tidak perlu mengetahui kronologi dan hari tepatnya ia datang. Karena ketika kita kronologi dan hari tepat itu kita tepatkan, itu adalah tadi itu, antara predictable dan unpredictable. Jemaat di Tesalonika itu juga begitu, sehingga mereka mempersiapkan gitu ya. Paulus menjelaskan bahwa itu adalah predictable dan unpredictable. Jadi jangan kita menggaris-gariskan kronologi maupun hari tepatnya. Seperti halnya tafsiran-tafsiran yang banyak kita jumpai baik di gereja maupun dalam buku-buku, dalam seminar-seminar, bahwa orang itu senang mengatur kronologi dan hari tepatnya Tuhan Yesus datang. Contohnya ini ya,
Contohnya ini. Nah, ini ya. Nggak usah jauh-jauh, ini ada menurut Wahyu 12 ayat 1 dan 2. Ini sudah ada kronologinya maupun decision day-nya di bagian yang sebelah sini. Ada decision day-nya, ada kronologinya. Bagi saya, itu justru melanggar firman Tuhan. Karena Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dimulai dari ayat yang ke-6. Tuhan Yesus murid-murid berkata, "Tuhan, kalau boleh Tuhan, saat ini langsung Engkau datang." Jadi kayak mainan gitu ya. Ini bahasa Jawanya mau muncul dolanan ya. Seperti kayak mainan. Tuhan pergi ke surga terus langsung turun lagi. Langsung turun lagi gitu. Nah, terus Tuhan berkata, di Injil itu juga berkata, aku sendiri nggak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Tapi murid-murid selalu menginginkan ini seperti orang-orang ini, gitu ya. Menginginkan akan kronologi mana? Ya nggak bisa, wong Bapa sendiri nggak tahu. Anak sendiri nggak tahu, aku sendiri nggak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Jadi kita tidak perlu mengetahui kronologi dan hari tepatnya. Maka ketika ada pengajaran-pengajaran tentang peta-peta zaman itu, dan kayaknya saya pas buka tadi itu, lah ini saya lihat peta akhir zaman, wah banyak banget ini ya. Banyak banget, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, macam-macam ya. Nah, ini kitab Wahyu juga. Saya ngomong, jangan dipercaya. Karena percayalah bahwa Tuhan datang itu mendadak. Yang pasti adalah kita berjaga-jaga. Jadi dalam kehidupan ke depan ini, kita nggak perlu pusingkan itu kronologi dan hari tepat Tuhan datang. Yang penting adalah tadi itu. Ingat bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ingat bahwa Tuhan itu pencipta kita. Ingat bahwa Tuhan itu memberikan damai sejahtera bagi kita untuk menapaki jalan hidup kita semua, anak-anak muda itu ke depan. Selanjutnya, yang penting sekarang ini adalah satu, kita setia kepada Tuhan. Diapa-apain gitu ya, disuruh untuk menyembah ini, disuruh untuk menyembah itu, disuruh untuk menyangkal Tuhan Yesus, tetap kita setia kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tetap kita mengabdi kepada Tuhan. Nah, mengabdi kepada Tuhan itu caranya bagaimana? Kita juga menjadi hamba, pelayan hamba. Yaitu apa? Yaitu kita kalau ada orang-orang yang membutuhkan, kita tampil di depan untuk menolong mereka. Di RCTI dulu, itu pernah ada program cerita, meskipun itu by setting gitu ya, tapi tayangan itu sangat menggugah hati orang-orang, yaitu ada orang yang dibuat menderita, dibuat seperti kayak menderita. Dia menjual sesuatu bukan minta-minta ya, tapi dia menjual sesuatu memang mahal, memang kebutuhannya itu segitu gitu ya. Tapi ya dia ingin mengutarakan dia butuh ini. Ya, misalnya butuh memberi makan anak saya yang saat ini sedang sakit, lumpuh misalnya. Ya cari-cari dari pagi itu nggak ada yang beli. Ya kan namanya saja by setting. Setelah sampai sore hari, baru ada yang nolong. Tapi yang aneh, yang nolong itu bukan justru orang yang bisa nolong, melainkan orang yang harusnya juga dia ditolong. Malah justru orang yang harusnya ditolong, malah justru dia menolong orang itu. Makanya terus program itu menolong si orang yang memberi itu. Nah, kita yang diberi karunia oleh Tuhan berlebih, biarlah kita menjadi orang-orang yang mengabdi di dalam mengisi kehidupan ke depan. Dan yang ketiga, kita harus
bersaksi. Menyaksikan cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu keselamatan itu, kita terangkan kepada yang lain. Kita bersaksi untuk supaya jiwa-jiwa itu menjadi jiwa-jiwa yang bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Amin. Ya, saya serahkan ke panitia. Ya, baik. Terima kasih, Pak Sudah Agus. lebih ya? Iya. Rasa. Iya, tidak apa-apa, Pak. Oke, terima kasih Pak Agus atas materi yang sudah diberikan. Jadi untuk rekan-rekan seperti yang tadi Pak Agus bilang ya, jadi kita jangan takut, tapi bagian kita adalah untuk berjaga-jaga dan tetap setia. Oke Pak, jadi kita lanjut ke Q&A saja ya Pak. Jadi ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Iya, aku tanyakan dari yang cukup banyak di like ya. Oke, jadi yang pertama adalah kalau Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita, mengapa Tuhan yang sama akan membinasakan antikris dan bukan merehab dan mengampuni mereka? Begitu Pak. Ya, pertanyaan bagus ini. Jadi Tuhan kan menyuruh kita untuk mengasihi musuh. Mengapa kok Tuhan malah justru membinasakan musuh gitu ya. Nah, tapi ketika kita melihat pembinasaan itu di sangkakala itu ya, itu coba dilihat di rumah masing-masing nanti atau yang di cawan itu. Nanti tetap yang dibinasakan itu lebih sedikit daripada yang tidak dibinasakan. Artinya apa? Artinya adalah Tuhan masih memberi kesempatan. Terus hari selanjutnya, sangkakala kedua misalnya, itu juga masih sedikit. Sangkakala ketiga masih sedikit juga. Sangkakala keempat masih sedikit juga. Sampai di yang terakhir itu masih diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau memang tidak mau bertobat dan sudah batas waktu di dalam pertobatan itu bukan dalam arti ini ya mengampuni ya, bukan dalam arti mengampuni, tapi Tuhan memberikan batas waktu itu. Nah, ketika batas waktu itu tidak diambil, kesempatan itu tidak diambil, maka Tuhan akan membinasakan mereka. Karena ini masalahnya bukan yang masih hidup di dalam dunia ini maksudnya, yaitu sudah batas waktu akhir, deadline ya, kira-kira begitu. Nah, itu tak ubahnya seperti 10 tulah ya. Itu di tulah yang pertama itu Tuhan memberi kesempatan kepada Firaun. Tapi Firaun tidak mengindahkan. Di tulah yang kedua itu juga diberi kesempatan, tidak mengindahkan. Diberi kesempatan yang ketiga, tidak mengindahkan juga. Diberi kesempatan yang keempat, tidak mengindahkan juga. Diberi kesempatan, terus diberi kesempatan. Maka apa yang terjadi kalau tidak mau terus? Ya memang dia tidak mau. Ketika tidak mau dan sudah keputusannya, maka Tuhan itu mengeraskan hati Firaun. Nah, kata mengeraskan hati Firaun itu bukan terus Tuhan langsung sewenang-wenang itu, tidak. Memang Firaun itu sudah memang tidak mau bertobat gitu ya. Kalau sudah tidak mau bertobat, diberi kesempatan terus, ya sudah, waktunya, deadline-nya, ya sudah gitu ya. Nah, itu berlaku hukum yang itu tadi. Jadi bukan dalam arti Tuhan tidak mengasihi musuh, melainkan dia masih memberi kesempatan, dan ketika waktu itu berakhir, hari Tuhan itu datang, maka ya jadilah. Itu tak ubahnya seperti bangsa Israel. Ketika bangsa Israel disuruh gini, nabi ini dikirim,
Malah nabinya itu dibunuh, gitu ya, nggak mau bertobat. Setelah itu dikirim lagi nabi, ya maaf ya, itu Nabi Yesaya. Itu ketika dia berkata, nggak dianggap. Lalu setelah nggak dianggap, dia bukan lagi berkata, tetapi dia namanya itu tindak kenabian. Itu tak ubahnya seperti Presiden Gus Dur dulu. Ketika dia dilengsarkan oleh DPR. Di pagi hari, ketika hari pelengseran itu, Presiden Gus Dur itu ya masih menjabat presiden. Di pagi hari dia keluar dari istana, dia masih pakai celana pendek dengan kaos. Nah, dia keluar pidato dia di depan wartawan. Wartawan majalah, kalau masih tapi masih ada itu, masih terbit itu majalah Bobo gitu ya. Kalau zaman saya majalah Kuncung gitu ya. Itu majalah anak-anak kecil gitu ya. Itu kalau wartawan majalah Bobo gitu ya. Itu kan banyak sekarang ini majalah-majalah Bobo, apa namanya, TV-TV Bobo gitu ya. Yang wartawannya kadang-kadang nggak mengerti gitu ya. Dia wartawan yang tidak mengerti akan berkata, wah, Bapak Presiden kita itu sedang stres, gitu ya. Atau Bapak Presiden kita itu bangunnya kesiangan, gitu ya. Terus dia karena diburu-buru untuk harus pidato sebagai presiden yang dilengsarkan, maka dia pakai pakai celana pendek dan kaosan saja, gitu ya. Padahal biasanya itu Presiden Gus Dur waktu itu antara sarungan atau celana panjang gitu, dan ininya eh, atasnya itu biasanya lengkap dengan dasi juga atau kadang-kadang batik gitu. Pokoknya yang itu. Tapi kali ini itu dengan celana pendek dan kaosan. Tapi kalau majalah koran yang jeli, wartawan yang jeli, dan waktu itu Kompas masih baik gitu ya. Ya masih baik itu berarti sekarang bagaimana? Ya enggak tahu ya. Pokoknya Kompas itu waktu itu berkata, nah ini adalah tindak kenabian. Dan dia berusaha memberikan pengajaran kepada kepada rakyat Indonesia. Ini loh negara taman kanak-kanak. Sampai presidennya itu taman kanak-kanak gitu kan, dengan celana pendek itu ya. Nah, itu juga Yesaya berkata seperti itu, eh, apa namanya? eh, berkata seperti itu nggak dianggap. Akhirnya apa? Akhirnya Asyur Asyur Israel dibuang ke Asyur. Akhirnya Yehuda dibuang ke Babilonia. Jadi ketika hari Tuhan sudah, ya sudah, nggak ada kesempatan lagi. Jadi jawabannya adalah antara apa namanya, mengasihi musuh dan ini kesempatan terakhir itu adalah dua 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 apa yang berbeda, dua yang berbeda. Ya, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Rasio, sudah jelas, sudah Bapak simpulkan juga ya tadi. Kalau begitu saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada yang bertanya, apakah pendapat Bapak mengenai gereja-gereja yang dibom atau dibakar, apakah itu juga merupakan perbuatan dari iblis? Ya, iblis itu memakai orang-orang yang tidak senang. Dalam hal ini, iblis dalam muka yang sangat seram gitu ya. Nah, bukan dalam arti terus itu si iblis itu apa berbuat sendiri, tidak. Melainkan dengan anak-anak buahnya itu. Anak-anak buahnya pikirannya itu sudah dikacaukan oleh si iblis. Gitu ya. Memang pada dasarnya tidak mau. Tetap saya percaya bahwa iblis itu ada. Kalau kita mengadakan dan mereka mengadakan itu, gitu ya, dikacaukan oleh iblis. Tetapi bagi kita, Paulus berkata di Efesus, kita ini sudah diberi perlengkapan senjata Allah.
yaitu kita harus berketopongkan apa? Pikiran kita itu harus dikendalikan supaya tidak dikendalikan oleh iblis gitu. Berbaju jirahkan kebenaran gitu ya. Ya itu saya nggak apal gitu ya, nggak apal, pendeta nggak apal gitu ya. Ya, tapi yang penting itu intinya yang tahu gitu ya. Nah, keadaan kita harus benar-benar, orang orang Jerman ngomong sicher, itu apa ya sicher? Aman gitu ya, aman. Kalau orang Indonesia ngertinya sekring gitu ya, sekring gitu ya, sekring listrik itu namanya tuh pengaman gitu ya. Sicher itu sicherung gitu ya. Kalau kalau orang Jerman ngomong sicherung, kalau orang Indonesia ngomong sekring. Itu loh, sekring listriknya putus ya, bisa dikatakan. Makanya lampunya mati gitu ya. Sikring atau sicherung atau sicher itu bahwa kehidupan kita itu diamankan oleh perlengkapan senjata Allah. Dari serangan siapa? Dari serangan iblis. Jadi tetap iblis itu berperan untuk mencobai kita. Ayub juga dicobai ya. Cobai. Lewat apa? Bukan langsung iblisnya nyerang gitu ya, enggak ya. Lewat para apa namanya? Para perampok tiba-tiba ngerampokin ininya, apa namanya, domba-dombanya, tiba-tiba terus nggak tahu entah kemana, entah bagaimana, kebakar. Bukan iblis yang nyulut, mungkin aja itu ada yang bakar lewat orang-orang inilah. Jadi ketika gereja dibom, gereja dibakar, maka tugas dan tanggung jawab kita itu apa? Setia sampai mati. Kita harus berdoa buat mereka. Yang terpenting adalah kita saat ini sebagai mahasiswa-mahasiswa, kita harus menginjil. Supaya orang-orang yang di pikirannya itu di apa namanya, diganggu, melencengkan dengan doktrin-doktrin yang mengganggu itu. Paling tidak kalau kita menginjil kepada orang dan bertobat, berkuranglah satu orang gitu ya yang kacau. Jadi tugas dan tanggung jawab kita adalah satu, yaitu tetap setia pada Tuhan. Dua, yaitu berdoalah bagi mereka. Dan yang ketiga, jangan hanya berdoa, tapi tindakan. Bersaksilah kepada mereka. Paling tidak ada satu orang lagi itu berkurang gitu ya. Dan dia adalah menjadi penerima Kristus. Banyak loh orang-orang, ada beberapa loh orang-orang yang dulunya kayak gitu, menerima Kristus. Kalau zaman dulu itu Bapak Pendeta Yusuf Roni ya, diinjili. Coba kalau dia nggak ada penginjilan kepada dia, oh itu keras banget itu, keras banget. Waktu itu keras banget. Ya, tugas kita adalah nginjilin orang. Oke. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau bisa disimpulkan, cobaan iblis itu selalu ada ya. Yeah. Yang penting kita sebagai umat Kristen, kita terus setia, terus mendoakan mereka yang mungkin masih belum di dalam Tuhan gitu. Atau saya tambahin sedikit aja. Boleh Pak, boleh. Itu saya kenal baik dengan pacarnya Mohammed yang mengendalikan pesawat yang nabrak WTC waktu saya di Jerman. Itu pacarnya itu studinya di Bochum. Si Mohammed itu belajarnya di Berlin. Pada waktu itu ya dia cerita banyak ketika saya di Bochum ya, di Bochum dia cerita banyak mengenai si pacarnya itu ngomong gitu ya, gini terus kita berpisah ya, lo berpisah apa, bingung gitu si pacarnya itu, orang Maroko gitu ya. Terus tiba-tiba dia sudah berada di Amerika, dan ini si Mohammed ini pinter banget, tetapi ya meskipun pinter banget, pikirannya dikacaukan oleh iblis tadi gitu ya. Nah, dia sampai dengan cepat itu dia bisa
Padahal itu latihannya itu dengan pesawat kecil itu, pesawat capung. Tapi dia bisa mengendalikan Boeing pesawat besar yang jumlahnya itu, wah itu banyak banget itu penumpangnya, pokoknya yang badan gede itu loh, badan gede itu bisa dengan presisi yang tepat itu bisa ditabrakkan ke WTC. Nah, saya punya apa namanya, punya pikiran Kristen itu, yaitu paling tidak ketika saya nginjilin si pacarnya ini gitu ya, si pacarnya ini, nah mengurangi satu orang gitu ya, dari pihak sana gitu ya. Jadi tugas kita adalah menginjil kepada setiap orang yang kita temui. Jadi paling tidak ketika pacarnya itu, nah nanti pacarnya itu nanti dia ngomongin ya, kalau dia punya pacar yang seperti Muhammad lagi, nah dia ngomongin gitu ya. Ingat Tuhan Yesus, kira-kira gitu. Dan saya sedikit nakal gitu ya. Nakalnya begini, kamu tetap di dalam hati itu terima Tuhan Yesus. Kalau berdoa tetap begini, dia tetap pakai jilbab, itu doa Tuhan Yesus. Tujuannya untuk apa? Menanamkan satu orang Kristen di sana supaya mengurangi yang pikirannya dikacaukan itu. Ya, itu apa namanya, sedikit cerita saja mengenai pacarnya Muhammad yang nabrakkan gitu ya. Itu pesawat. Oke, terima kasih Pak atas sharingnya. Jadi mungkin kita langsung melanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak, kalau boleh. Jadi ini ada pertanyaan juga nih Pak. Mau tanya Pak, apakah berbohong demi kebaikan itu diperbolehkan? Ya. Gitu Pak. Ya, itu kalau kita belajar itu ada namanya etika situasi. Etika situasi. Kita harus menimbang. Manusia itu berdosa. Meskipun kita sudah dibaptis, manusia bisa berdosa gitu ya. Tapi kita bisa menimbang. Misalnya ketika ada pembunuh yang mau membunuh bos kita misalnya. Ya, maka ada dua pilihan. Kita bicara sejujurnya bahwa bos kita memang ada di dalam, sebagai sekretaris ya, ada di dalam. Meskipun kalau misalnya kita sebagai sekretaris oleh penjahat itu tiba-tiba kita nggak percaya dan dia pergi ke dalam, itu lain pikiran. Tapi ketika kita masih ya ada dan diperhadapkan kepada hal itu, maka lebih baik jujur atau berbohong. Pak, nggak ada, orangnya nggak ada. Nih, saya teleponkan, ya sudah main chat. Kan biasanya kalau antara bos dan sekretaris kan ada pencetan-pencetan gitu ya, apa kayak apa bunyi tutut tutut gitu ya. Itu sudah nganu tutut 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 tutut, pokoknya sos itu kamu keluar gitu ya. Bosnya harus keluar gitu ya karena ada sesuatu yang berbahaya misalnya. Berbohong. Tapi ya, bohong itu tidak ada yang baik dan yang jahat. Gitu. Ya, pada dasarnya kita sudah berbohong. Tetapi di balik itu kita ada sesuatu yang lebih besar dari itu, yang mana kita harus melakukan hal ini. Itu namanya sebenarnya bukan berbohong, tetapi Tuhan juga berkata, kamu hendaknya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada di dalam hati ini ketulusan hati untuk si bos itu supaya tidak dibunuh oleh orang itu. Nah, caranya bukan berbohong itu cerdik seperti ular gitu ya. Cerdik seperti ular ya. Oh, ini gini. Oh iya, sampai si orang itu terkecoh dan pulang gitu ya. Nah, itu artinya etika situasi. Itu bukan perkara bohong dan tidak, tapi itu adalah bagaimana kita menyikapi di dalam keadaan yang genting itu.
Ya, gitu ya. Ya, oke. Terima kasih Bapak atas jawabannya dan juga atas sharingnya tadi ya sedikit tentang kehidupannya gitu. Mungkin siapa tahu nanti kalau suatu saat bertemu lagi bisa lebih sharing lagi ya Pak. Oke, jadi sayang sekali rekan-rekan waktu untuk Q&A-nya sudah habis untuk hari ini. Jadi hanya 3 pertanyaan yang bisa ditanyakan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan yang sudah bertanya dan terima kasih juga kepada Pak Agus yang sudah menjawab dan memberikan materi yang memberkati. Jadi untuk rekan-rekan boleh ya say di chat thank you untuk Bapak Agus sekali lagi kita berikan apresiasi sama-sama untuk Pak Agus. Iya, sambil kita say thank you kepada Pak Agus, mungkin rekan-rekan yang belum menyalakan kamera boleh menyalakan kamera karena setelah ini